PDI Perjuangan menduga adanya keterlibatan Partai Coklat di Pilkada November lalu. Partai ini pun mengusulkan kedudukan Polri kembali di bawah TNI atau ke Kementerian Dalam Negeri. Apakah ini justru bisa meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan di institusi Polri atau justru malah menambah masalah baru seperti birokratisasi polisi? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber pada sore hari ini, yakni yang mencetuskan usulan tersebut, yakni Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus, dan juga ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat sore Bang Dedi dan juga Bang Sugeng, sehat? Ya, selamat sore Diana, selamat sore Bang Dedi. Oke, saya mau ke Bang Dedi terlebih dahulu. Bang Dedi, ini PDI Perjuangan kan partai yang menghargai semangat reformasi 1998. Tapi kenapa ya Bang, wacana ini diusulkan jadi solusi paling baik menurut Anda? Karena ada beberapa pendapat juga ini justru malah mengkhianati semangat reformasi, Bang. Ya, kan karena semangat reformasi, Ibu Mega itu mendorong pemisahan Polri dari angkatan bersenjata pada waktu itu. Sehingga betul-betul budaya masyarakat sipil itu bisa terjaga. Kita punya lembaga kepolisian yang betul-betul civilized, ya. Dia kemudian menjadi instrumen hukum, ya, sesuai yang diminta oleh Undang-Undang Dasar kita yang sudah diamandemen pasal 30 ayat 4 gitu loh. Tugasnya menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin adalah koreksi, ya, ajakan untuk koreksi bagi lembaga kepolisian, terutama dalam berbagai, tidak saja dalam hal pemilu. Kita tahu kan seharusnya, ya, lembaga kepolisian itu betul-betul adalah organ masyarakat sipil, ya, yang civilized, yang beradab, kan seperti itu. Tapi kan kita ketahui sendiri di luar masalah pemilu. Ya, di Pilpres kemarin kita dengar bagaimana aparat-aparat kepala desa, ya, kepala-kepala daerah itu ditekan, dipanggil oleh Dirkrimsus dan sebagainya untuk kemudian didorong agar mendukung salah satu pasangan gitu. Dan itu kemudian berulang lagi di pilkada kita yang kemarin. Di banyak tempat 9 provinsi kami menemukan, dan itu bukan cerita bohong lagi, ya. Itu sudah terjadi dan dibicarakan tidak saja di lapangan, dibicarakan di media sosial, dibicarakan oleh sumber-sumber jurnalisme seperti majalah Tempo misalnya. Bahkan di ruang sidang DPR di Komisi 1, di Komisi 2 itu sudah diangkat. Jadi ini bukan soal main-main. Kami menyampaikan itu sebagai bentuk kritik. Tentu mengembalikannya ke bawah TNI itu sekedar warning kepada kepolisian bahwa kalau mereka sipil yang dipersenjatai oleh negara untuk menegakkan hukum malah bermain-main dengan hukum, siapa yang bisa mengontrol polisi lagi sekarang? Coba saya tanya. Ketika polisi digunakan oleh kekuasaan untuk melakukan apapun yang menjadi demand, apapun yang menjadi keinginan penguasa, lalu siapa yang bisa mengontrol polisi? Oke. Kan itu problem mendasar kita. Oke, Jadi Bang, tapi ini harus wacana dilihat ini kan sebagai sebenarnya kritik bukan kami dong wacana kepada baru ya, polisi. Bang Dedi. Tentu ada, mungkin kalau saya lihat berita ada 3 tahun lalu juga ada untuk mengembalikan wacana begitu ya, mengembalikan Polri di bawah Kemendagri begitu. Tapi kenapa selama 10 tahun PDI Perjuangan kemarin berkuasa begitu, ibaratnya menjadi partai pemenang, kemudian juga ada pemilu di dalamnya, tapi wacana ini baru digulirkan oleh PDI Perjuangan. Apakah karena mungkin ini semata-mata karena PDI Perjuangan dalam tanda kutip merasa sangat amat dicurangi di Pilpres dan juga Pilkada ini sehingga wacana ini Anda gulirkan kembali atau gimana, Bang? Saya tanya, apakah selama 10 tahun ini ada nggak cawe-cawe polisi seperti masif seperti tahun 2024 ini? Kan tidak ada. Maka wacana itu tidak pernah muncul. Kita baru melihatnya terjadi itu pada Pileg Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Dan di luar Pilkada, silakan lihat. Ini kerusakannya tidak hanya di bawah. Coba dicek statistiknya berapa banyak yang dipecat polisi dengan berbagai macam persoalan. Persoalan yang menyangkut etika, moral, pelanggaran hukum, dari narkoba, selingkuh, sampai ke tingkat jenderal seperti kasus Sambo, seperti mantan Kapolda Sumatera Barat yang kemudian bermain menjadi pengedar narkoba. Kurang apa lagi untuk kita? Kami mengajak masyarakat, ya,
terutama para pembentuk undang-undang, untuk melihat bagaimana kita mengevaluasi Polri ini. Karena Kompolnas tidak bisa bekerja, Komnas HAM tidak bisa, Bawaslu tidak bisa. Lalu lembaga apa yang kemudian bisa menjaga marwah lembaga Polri ini agar betul-betul menjadi alat masyarakat sipil, alat negara hukum, bukan alat kekuasaan atau penguasa. Oke, baik. Saya mau tanya dari kacamata IPW. Pak Sugeng gimana melihat usulan dari Bang Dede ini? Apa sih dampaknya Polri kalau kembali misalnya di bawah TNI atau ke Kemendagri? Anda setuju tidak soal usulan ini? Pertama ya, Bang Deddy itu kan sudah jelas ya tadi menyatakan ya, ini warning ya dengan tujuan sebetulnya mengingatkan supaya Polri ya sesuai dengan asasnya untuk tidak melakukan keberpihakan dalam politik ya. Itu harus digarisbawahi itu ya. Jadi memang Polri berdasarkan undang-undang dirinya sendiri, kode etiknya ya, itu tidak boleh kemudian berpihak gitu. Ya, itu pertama. Nah, terkait bahwa itu usulan di bawah TNI atau Kemendagri nggak serius menurut saya ya. Kalau dari omongannya Bang Deddy. Oke, tapi Karena menurut IPW sendiri implikasinya seperti apa, kan Bang? Apakah memang IPW juga banyak. menemukan cawe-cawe yang ditemukan oleh PDI Perjuangan begitu? Oh, kalau IPW sudah menyampaikan dua indikasi ketika ada Pilpres 2024 ya. 3 kabupaten kantong-kantong PDI ya, satu kabupaten 176 kepala desa Oke. dipanggil oleh Polda Jateng. Ya, saya bilang ini penyidikan yang tidak masuk akal ya. Penyidikan yang tidak ini memenuhi ketentuan prosedural. Bagaimana mau mengungkap perkara korupsi dengan memeriksa sekaligus satu perkara korupsi aja bisa diusut 1 tahun ya. Jadi saya bilang indikasinya bisa dinilai nanti politis. Yang kedua, ketika juru bicaranya siapa itu ya, siapa mantan jurnalis itu yang diperiksa oleh Polda ya terkait IT. Saya katakan Aiman. Aiman ya, saya sudah ingatkan tuh ya. Nah, kembali nih. Menurut saya ini sebagai peringatan ya supaya introspeksi yang mendalam pimpinan Polri ya. Karena usulan Bang Deddy ini menurut saya kalau terjadi berbahaya, ya berbahaya buat bukan hanya polisi tapi masyarakat sipil ya. Bagaimana mau dikembalikan polisi tadi sudah disebutkan sebagai satu instrumen penegakan hukum sipil dan perlindungan sipil, kemudian ditarik ke militer, ke TNI, militeristik, ya nggak cocok dong. Nanti satu saat juga polisi juga tidak akan setuju secara institusi ya, karena mereka sedang memeriksa, datang tuh PM tuh diambil tuh, itu kejadian Orde Baru kan begitu. Kalau di bawah TNI ya. Kemudian yang kedua itu juga dikamplengi itu nanti anggota polisi itu ya. Mungkin Bang Deddy ini mungkin sebelnya di sana supaya dapat pelajaran. Tapi saya tidak setuju ya. Kedua kalau dibawa ke Mendagri. Ingat ya, menteri-menteri itu berpotensi dari partai politik ya. Kalau di bawah kementerian nanti akan tunduk pada kepentingan partai politik. Bagaimana dengan Kapolda di daerah yang dipilih juga dari partai politik? Ngaco lagi nih ya. Nah, ini peringatan yang menurut saya cukup serius karena yang mengingatkan ini kan satu partai yang cukup besar ya untuk institusi Polri untuk introspeksi. Ya, jadi seperti itu. IPW tidak setuju. Kita tidak boleh putus asa, ya, Bang Deddy. Kita tidak boleh putus asa mengingatkan, tapi juga kalau ditempatkan di bawah TNI ataupun Kemendagri repot. Tapi ingat loh, ya, ingat nih, ya, potensi ini ada karena saya sudah pernah mengingatkan salah satu petinggi Polri ketika Pilpres. Pak, kalau misalnya nanti yang menang Pak Prabowo punya potensi Habis ini break dulu Polri aman itu nggak, Bang? dibonsai, ya, dibonsai, gitu ya. Saya sudah mengingatkan. Nah, Pak Prabowo kan backgroundnya TNI ya, bukan oleh karena itu dalam
sistem ketatanegaraan kita, kita betul-betul membutuhkan presiden yang punya visi hak asasi manusia, visi politik, visi hukum dan demokrasi satu paket yang kuat, ya, di mana arahnya adalah pada penghormatan hak asasi manusia. Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa Polri harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau terjadi sekarang banyak memang ya, orang hampir putus asa ya melihat banyaknya yang disebut oknum Polri, arogan, penyalahgunaan kewenangan. Saya saja baru dapat pengaduan dari satu perusahaan daerah di Siak bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan Polda di sana, ya, tidak mau minta pekerjaan, ya, salah satu kerabat dari Kapolda gitu, ketika tidak memenuhi syarat, perkara pidananya muncul, ya. Nah, yang begini-begini kan menyakiti hati rakyat. Ya, oleh karena ini introspeksi, menurut IPW, introspeksi, jangan keterlanjuran. Di dalam Polri banyak polisi yang masih disebutnya merah putih lah ya, begitu ya, menginginkan profesional segala macam. Oke, kalau tadi diartikan usulannya Bang Deddy sebagai peringatan untuk institusi Polri berbenah, lalu nanti kita akan mau tanya lagi ke IPW, sebenarnya solusi idealnya pengawasannya harusnya dari segi ataupun lini mana saja, tapi sabar dulu Bang Sugeng, kita jawab di segmen selanjutnya dan informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi, kita harus jeda. Tetap di CNN Indonesia Newsroom. Menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kami masih terhubung dengan dua narasumber kami pada sore hari ini. Ada Bang Deddy, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Saya mau tanya ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, ini kan tadi Bang Deddy juga menyatakan usulan Polri untuk dikembalikan sajalah di bawah Panglima TNI atau mungkin ke Kemendagri ini sebagai ajakan untuk introspeksi besar-besaran di tubuh institusi Polri. Tapi sebenarnya menurut Abang ini pengawasan Polri ini sangat kurang berarti ya Bang ya. Karena kan sebenarnya ada 4 lapis kalau saya bedah begitu ya Bang. Ada dari Kemenko Polkam, kemudian ada urusan penegakan hukum, ini ada juga Menko Hukum dan HAM sekarang. Kemudian juga ada Kompolnas dan juga ada Komisi 3 DPR RI. Anda melihat 4 lini ini masih sangat kurang pengawasannya? Kurang, karena kalau menurut saya sekarang tidak ada institusi yang lebih berkuasa di samping presiden kecuali Polri. Bahkan KPK pun sekarang itu dikendalikan Polri, itu realita. Saya mengalami zaman masih kecil, nih bapak saya polisi, kakek saya polisi, ibu saya pun polwan. Saya ngalamin kami di Kepung Tentara, itu di Polsek waktu bapak saya Kapolsek. Saya mengerti betapa perlunya kita memisahkan TNI dengan Polri. Pertanyaan saya adalah, satu-satunya yang bisa kenapa saya munculkan di bawah Panglima TNI ini supaya jangan karena mereka sipil yang dipersenjatai, mereka tidak punya rasa takut apapun. Kita tahu yang namanya narkoba, yang namanya judi dan segala macam bentuk ilegal itu kan terjadi di seluruh Indonesia, memangnya tidak ada yang di belakangnya. Dan patut kita tengarai siapa? Itu kan udah jadi umum, kan begitu. Nah kemudian yang menjadi problem kita, kalau ada Polhukam, ada macam-macam lah termasuk Kompolnas. Apakah efektif? Pengalaman enggak. Dalam soal pemilu misalnya ada Gakumdu, itu polisinya juga yang menentukan. Kalau pemimpin tertinggi di negara ini tidak mau menjadikan Polri betul-betul sebagai bayangkari negara, ya, sukar kita mengharapkan polisi berbenah, apalagi sekarang seperti misalnya Listio Sigit yang merasa sangat berhutang sama Jokowi. Jokowi sudah selesai aja pun saya merasa bahwa Pak Kapolri itu masih merasa berhutang budi sama Pak Jokowi. Nah ini kan problem berat gitu loh. Saya percaya di dalam institusi Polri banyak sekali jenderal-jenderal, kombes-kombes, AKBP, bahkan di lapangan banyak sekali polisi baik. Tetapi kalau di pucuknya, di atasnya, tidak betul-betul menjalankan yang namanya tribrata, catur prasetya, ya omong kosong gitu loh. Maka kita perlu harus ada yang bisa ngontrol presiden ini dari syahwat penguasa, itu yang paling penting.
Kalau dibilang tadi polisi di bawah gubernur itu politisi, presiden itu juga politisi. Kan itu bagaimana kita menjelaskan itu, mau menyangkal itu dengan argumen seperti itu, gitu loh. Waktu kemarin revisi Undang-Undang Polri, TNI Polri, gencar sekali itu BRIN termasuk berbagai intelektual bicara bahwa perlunya dibawa ke Mendagri. Karena apa? Kecenderungan Polri ini sudah bablas gitu loh. Ya, orang berurusan dengan polisi itu pasti tambah miskin, bukan nyelesain persoalan. Nah, saya mengajak insan-insan kepolisian. Ini soal kecintaan gitu. Ini soal bagaimana kita menjaga republik ini bukan menjadi republik kekuasaan, tapi republik hukum. Dan polisilah yang paling depan dalam menjaga martabat dan penegakan hukum. Kalau polisinya sudah ikut main-main, lalu siapa yang akan awasi mereka gitu loh. Oke, berarti menurut Abang salah satu solusi yang paling manjur adalah mengganti pucuk pimpinannya begitu Bang, supaya yang bawah-bawahnya sampai ke akar juga bisa turut lebih tertib dan disiplin gitu? Ya kan memang ikan busuk dari kepala. Kalau di kepala itu tidak cawe-cawe, apa berani anak buah cawe-cawe? Kan ini persoalan kita ini di lembaga ini. Tetapi secara sistemik juga kita harus mempunyai alat atau mekanisme untuk mengontrol polisi nggak lari dari jalurnya. Apalagi soal-soal sensitif seperti politik, kontestasi politik gitu loh. Oke, baik. Kalau ini kan dari jangan-jangan tenang dulu. Ini kan kalau nanti misalnya ada oposisi, ada yang berbeda dengan polisi, dengan penguasa, lalu dikriminalisasi. Saya nggak tahu apakah besok saya juga akan dikriminalisasi. Ketakutan seperti ini kan menjadikan kita ini seperti Orde Baru lagi, Republic of Fear, di mana tidak ada orang yang berani bicara berbeda atau mengkritisi keadaan. Ini problem buat demokrasi. Oke, baik. Kalau dari Bang Deddy, solusinya salah satunya selain berbenah secara institusi, secara sistemik, pucuk pimpinannya juga yang paling harus dituju begitu ya. Tapi kalau dari kacamata IPW, Pak Sugeng, singkat saja, apa solusi paling manjur untuk mengatasi cawe-cawe polisi yang disebutkan oknum tapi banyak ini begitu? Ini political will-nya presiden ya. Kalau tadi Bang Deddy bilang nggak ada yang ngawasin, presiden kuncinya ya. Karena berdasarkan konstitusi dan juga undang-undang Polri, Polri itu alat keamanan, ya, instrumen keamanan sipilnya presiden. Kalau kan saya sudah katakan tadi, kalau presidennya punya visi politik, demokrasi, hak asasi manusia dan hukum yang clear, ya. Dulu saya ingat Pak SBY punya pandangan yang bagus ya, SBY ya. Dan juga saya sampaikan di 2019 ketika PDIP juga bukan sebagai bukan sebagai oposisi yang mendukung Pak Jokowi, juga ada informasi juga penggunaan aparatur polisi. Enggak ngomong tuh ya PDIP ya 2019. Jadi ini sebetulnya saya lihat ya posisi PDIP sebagai oposisi ya bagus-bagus saja. Oke, baik. Berarti perlu political will ya Pak Sugeng dari pucuk, dari segala pucuk yakni presidennya. Iya, presiden. Oke, jangan dibawa-bawa ke politik oleh presiden gitu loh. Baik, terima kasih dua narasumber pada sore hari ini sudah hadir menyempatkan di Newsroom. Pak Sugeng dari IPW dan juga Bang Deddy, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan. Yuk, terima kasih Pak Sugeng.